Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Mirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Dia limpahkan kepada kita. Salat berian salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengambilan hadis kita dulu. Kemudian setelah itu baru kita akan ambil perkataan ulama di dalamnya. Kita masuk pada hadis 2149, hadis ke-11. Dalam bab ini, wa haddatsani Harmalah ibnu Yahya qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala haddatsani Umar ibn Muhammad anna Saliman haddathu an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit yu'adzabu bi buka'il hayy. Sesungguhnya dengan sanad kepada Ibnu Umar, maksudnya dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu diazab disebabkan oleh tangisan yang masih hidup. Dua 2150 wa haddatsana Khalaf bin Hisham wa Abu Rabi' Az-Zahrani jami'an an Hammad qala Khalaf haddatsana Hammad bin Zaid an هشام بن عروة أن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر المين يعذب ببكاء أهله عليه. وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال إنهم يبكون وإنه لا يعذب. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, kepada Urwah bin Zubair, bahwasanya dia sebutkan di samping Aisyah radhiyallahu taala anha perkataan Ibnu Umar bahwa mayit diazab dengan tangisan keluarganya. Lalu Aisyah mengatakan, semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar. Sami'a syai'an falam yahfadhuh. Dia mendengar sesuatu tapi tidak hafal. Nama marrat ala Rasulullah bahwasanya marrat ala Rasulullah janazatu Yahudi, jenazah Yahudi lewat di hadapan Rasulullah. Wa hum yabkuna alaihi, ya mereka menangis atas jenazah itu. Faqala innahum yabkuna wa innahu la yu'adzab. Sesungguhnya mereka menangisi, sesungguhnya dia diazab. Kemudian 2151 haddatsana
Abu Quraib qala hadatsana Abu Usama an Syam an abihi qala dzukira 'inda Aisyah anna Ibnu Umar yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mayyit yu'adzab fi qabrihi innal mayyit yu'adzab fi qabrihi bi bukai ahlihi alayhi faqultu wa hala إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفي قتل بدر من المشركين قال لهم ما قال إنهم يسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ما قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. يقول حين تبوأ مقاعده من النار. Baik. Dengan sanad kepada Ibnu Umar diangkat kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya semayit itu diazab di dalam kuburannya disebabkan oleh tangisan keluarganya. Lalu aku bertanya, wahala faqalat lalu Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan wala innama qala Rasulullah SAW, hanya saja Rasulullah SAW mengatakan innahu la yu'adzabu bi khati'atin aw bi dhanbin, bahwasanya dia diazab oleh dosa atau kesalahan. Wa in ahlahu la yabkuna alaihi al-an, keluarganya telah menangisi dia. Pemirsa dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat hadis yang 2153. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fima quri'a alaihi an Abdullah bin Abi Bakr an abihi an Amrah binti Abdurrahman أنه أخبرته أنها سمع عائشة ذكر لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. وقال عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب لكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودي يبكى عليها قال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. Yani dengan sanad kepada Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan mayit itu diazab dengan bukanya masih hidup. Aisyah mengatakan semoga Allah mengampuni dosa Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar. Amma annahu lam yakdzib, dia sungguhnya tidak berbohong. Lakinnahu nasiya aw akhta, akan tapi dia adalah lupa atau keliru. Nama mar Rasulullah SAW ala janazatin Yahudiyyin, Nabi melewati jenazah seorang Yahudi, ya, yabkuna 'alaiha, yubka 'alaiha, yang ditangisi. Qal innahum la yakuna 'alaiha wa innaha la tu'adzu fi qabriha. Bahwasanya Nabi SAW mendengar hal itu, yakni azabnya dalam kubur. Innahum la yabkuna 'alaiha, kata Nabi, mereka telah mereka menangisinya.
wa innama la tu'adzab fi qabrihi, sungguhnya dia akan diazab di kuburan. Baik, hadis berikutnya yang terakhir dalam bab ini yang kita baca insyaallah, hadis 1154. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة ابن كعب. قال المغيرة ابن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب bima niha alaihi yaumul qiyamah. Siapa yang meratapi sungguhnya dia diazab sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam niyah itu sampai hari kiamat. Baik. Bagaimana dulu permasalahannya? Maksudnya si mayit itu diazab disebabkan tangisan keluarga kepadanya. Ya, dan riwayat yang lain yu'adzab fi qabriha bima niha alaihi. Yaitu diazab dalam kuburannya sesuai dengan peratapan. Wa fi riwayatin man yabki alaihi yu'adzab. Ya, wa hadhihi riwayat Umar bin Khattab, riwayat Ibnu Khattab. Dan bahwasanya Umar bin Khattab meriwayatkan ini dan Ibnu Umar, Aisyah mengingkari. Dan menggolongkan Ibnu Umar sebagai orang yang lupa. Atau al-ishtibah alaihima, atau yang samar-samar. Wa innama qala wa unkirat an yakuna an-nabi qala dhalik. واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهود أنها تعذب وسنيا أنكرت أن يكون النبي قال ذلك. Dan mungkin Nabi mengatakan itu katanya. Ya. واحتج بقوله ولا تزر وازرة أخرى. Tidak boleh seorang mewarisi dosa yang lain. Qala innama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Yahudiyah annaha tu'adzab. Kata Nabi mengatakan kepada Yahudi dia itu diazab. Wa hum yabquna 'alaiha, yani ta'adzaba bi kufriha fi halati al-buka li halil buka ahliha. Yani bahwasanya orang Yahudi yang Nabi lewati itu adalah diazab. Dan hanya saja azab itu wahum yabkuna 'alaiha, yani mereka menangisinya, yani ta'adzaba bi kufriha fi hal buka'i ahliha. Mayit ini diazab disebabkan oleh kondisi tangisan keluarganya. La bi sababil buka. Bukan disebabkan oleh sebab oleh tangisan itu sendiri. واختلف العلماء في هذه الآية. تأول الجمهور على من وصى بأن يكون عليه ويناح بعد موته فنفذت العلماء في هذه الأحاديث. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya kata ulama bahwa diazabnya bukan gara-gara tangisan itu sendiri, tapi dengan yang lain. Maka jumhur mengatakan siapa yang mewasiatkan bahwasanya ditangisi dan diratapi setelah kematiannya, lalu dijalankan wasiatnya, fahadha yu'adzab bibukai ahli alaih. Dan ini akan diazab berdasarkan tangisan keluarganya. Ya.
طيب لأن بسببه ومنسوب إليه ya qalu amma man baka alaihi ahluhu wa nahu min ghairi wasiyatin minhu fala yu'adzab. Kalau seandainya ada keluarganya menangisinya tanpa ada wasiat, maka tidak apa-apa. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya ya, mereka tangisan yang masih hidup bisa mengadab mayit di dalam kalau seandainya dia mewasiatkan. Yang kedua ada yang mengatakan kalau seandainya dia lalai dalam masalah ini dan tidak pernah mengingatkan ahli warisnya, maka dia terkena. Ya. Dan kita lihat hadis-hadis di atas itu ada hadis-hadis yang merupakan menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW adalah melarang orang untuk menangisi mayatnya. Wal qadhi ya wa huwa awal wa aula aqwal, ini adalah perkataan yang terbaik. Wahtajja bi hadithi anna Nabi SAW zajara imra'atan anil bukai ala abiha. Qala inna ahadakum idza baka ista'ira lahu suwabiha. Sesungguhnya kalian kalau seandainya menangisi mayat, kalian panggil orang untuk mengganti, untuk berteriak-teriak, ya, meratapi. Wa ya'badallah la tu'adzibu ikhwanakum. Wahai hamba Allah, jangan kalian azab saudara-saudara kalian. Qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annal kafir aw ghairuhu min ashabiz dzunubi yu'adzab fi kulli baka'i ahlihi bahwasanya kata Khattabi, orang kafir atau yang lainnya dari orang-orang yang berdosa dari kondisi fi halat buka ahli, bahwasanya orang kafir dan yang lain dari orang-orang yang berdosa diazab dalam kondisi tangisan keluarganya kepadanya disebabkan oleh dosanya sendiri, bukan disebabkan oleh tangisan. Ya, was-sahih min hadhil aqwal ma qaddamna an jumhur wa ajma'u kullum ala ikhtilafi madhahibi ma ala anna al-murad al-buka huna al-buka bis-sawt wa nih la mujarrada dam'ul 'ain. Kemudian yang terbaik itu adalah perkataan jumhur ulama, yang mana kesimpulannya adalah ya bahwa kalau seandainya dia mewasiatkan, ya dia mewasiatkan, maka baru dia terkena. Kalau seandainya dia tidak mewasiatkan, tidak. Ya. Kemudian tangisan yang dimaksud sini adalah tangisan yang mengeluarkan suara. Adapun tangisan hanya semata mengeluarkan air mata, maka itu tidak masuk dalam kategori ini. Jadi pemirsa kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini dikatakan qalu wa kharaja al-hadits mutlaqan hamlan ala ma kana mu'tadan lahum. Maka hadis ini dipahami secara umum sesuai dengan realita yang mereka lakukan, kebiasaan. Qalat Taifah, satu kelompok mengatakan wa mahmulan ala anna man awsa bil buka wan nuh walam yusi bitarkihima. Bahwasanya ini yang pertama, bahwasanya dia adalah dipahami bahwa orang yang mewasiatkan untuk diratapi dan tidak mencegahnya atau tidak mewasiatkan untuk melarangnya. Ya, man awsa bihima, siapa yang mewasiatkan untuk diratapi, au ahmal al-wasiyya bitarkihima yu'adzab bihima, atau dia ahmal, dia melalaikan wasiat
untuk meninggalkannya, maka dia bisa diadab oleh tangisan keluarganya. Ya. Nah, jadi kalau seandainya dia tidak wasiat untuk meninggalkan atau dia biarkan begitu saja, ya, dia tidak menasihati, maka ini dia akan boleh jadi terkena, ya. Jadi walhasil ijabul wasiyah bitarkihima, ya, bahwasanya orang yang mewajibkan wasiat untuk meninggalkannya, ya, maka mereka tidak akan diadab. Tapi kalau dibiarkan, apalagi kalau seandainya masyarakat itu merupakan suatu kebiasaan dia untuk meratapi mayat. Ya, bagaimana bentuk meratapi mayat itu? Yakni mereka memuji-muji si mayat atau menyebutkan beberapa ciri sifat-sifatnya, karakter-karakternya, ya, atau di dalam kebaikan-kebaikannya sebagaimana mereka dakwakan. Hal ini bahwa ketika dia menyifati, ya, dengan sifat-sifat yang qabaih dalam syariat, yakni jelek dalam syariat, maka dia diazab dengan tangisan tadi. Contoh yang mengetahui, yakni ya mu'ayyidun niswan, wahai tulang punggungnya perempuan, wal mu'tamul waldan, yakni melindungi anak-anak yatim, wa makhrabil amran, yang memporak-porandakan bangunan, yakni menunjukkan keperkasaannya dan keberaniannya, wa mufarriqal akhdan, yang memisah keluarga, ya, atau kasih sayang. Yang hal-hal yang disebutkan sifat-sifatnya, wah kamu ini dermawan, kamu ini seterusnya, ya. Nah, itu adalah meratap, dan ini adalah haram, ya, haram. Dan bahwasanya juga sekelompoknya mengatakan annahu yu'adzab bisama'ihi bukai ahlihi, ya, bahwasanya dia diazab disebabkan oleh tangisan dari keluarganya, ya, dia dengar, ya, kemudian apa namanya, wa yaruqqu lahum, yakni berkata apa namanya, kata-kata yang menjadikan dia bersedih, ya, sehingga menangis. Nah, ini namanya meratapi, baik muji-muji dan yang lainnya, sehingga yang sekeluarga ini dia akan ingat kelembutan, ingat dan sifat-sifat yang baik, akhirnya merasa tidak mau menerima dari kematian ini, dan lalu dia meratapi dengan cara ucapan-ucapan, maka ini adalah yang diharamkan. Ya, intinya misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala, mayit diazab dengan tangisan keluarganya terhadap dia, yaitu apabila dia mewasiatkan atau dia lalai mewasiatkan untuk melakukan, ya, atau dia tidak pernah memesankan kepada keluarganya kalau dia meninggal dunia jangan diratapi, ya. Maka orang yang seperti ini akan kena azab di kuburannya. Tapi kalau dia menasihati ketika dia hidup, maka dia sudah gugur dan apa namanya, maka dia tidak kena dosa lagi. Apa hubungannya dosanya orang menangis dengan si mayat? Makanya disebutkan tadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu kesimpulan pemisahan belakang Allah Subhanahu wa taala, bahwa intinya adalah permasalahan mayat ini diazab oleh tangisan atau tidak. Maka kesimpulannya, kalau dia mewasiatkan untuk ditangisi,
maka lalu keluarganya menangisi ketika dia meninggal dunia, maka itu akan mengazab dia. Ya. Atau kalau kondisi masyarakatnya suka meratapi mayat dan dia tidak memesankan kepada keluarganya untuk tidak melakukan hal itu, maka juga terkena. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan pemirsa mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis yang telah kita baca, dan hadisnya sangat jelas sekali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk mengambil beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Ya, dari hamba Allah dari Rahul Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat berjamaah setelah imam membaca surah Al-Fatihah, apakah setelah itu kita harus membacanya? Membaca Al-Fatihah di belakang imam yang membaca bacaan keras. Terjadi perbedaan pandang ulama. Pendapat yang pertama, ketika dia mengetahui bahwasanya membaca Al-Fatihah itu adalah wajib, dan bahwasanya yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya akan terputus. Itu yang dia pahami, silahkan dia baca setelah imam, kita mengaminkan bacaan imam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kita tidak membaca lagi, tapi kita tetap mendengar Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wansitu. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarlah. Karena kita setelah Al-Fatihah kita mendengar orang membaca surat-surat atau beberapa ayat, maka hendaklah kita ikut dia. Kedua, karena keadaan pandemik COVID-19 ini, kita diperintahkan sholat di rumah. Bolehkah kita sholat berjamaah di rumah? Soalnya ada saja yang memperbolehkan berjamaah di rumah. Sholat apa saja yang diperbolehkan berjamaah di rumah. Baik. Dalam himbauan pemerintah, kita sholat 5 waktu kita ada di rumah. Sampai Jumat pun diganti dengan zuhur. Maka di sini kalau kita di rumah boleh berjamaah. Kalau seandainya ada yang lain yang ada di sekitar kita, ya, di keluarga kita, anak dan seterusnya, maka boleh kita berjamaah. Yang tidak boleh berjamaah itu adalah di tempat umum yang terbuka, seperti, ya, maksudnya adalah di masjid, misalkan mushola dan yang lain. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena analisa dari tim medis bahwasanya dalam berkumpul-kumpul virus COVID-19 ini lebih mudah untuk menular. Wallahu ta'ala alam. Takbiran hari raya yang lafaznya Allahu Akbar itu yang sesuai dengan tuntunan dibaca 2 kali atau 3 kali. Dan baca takbirannya mulai malam hari yang biasa umat Islam melaksanakan di masjid-masjid apa pagi hari sambil berangkat menuju tempat sholat. Baik. Pertama, kalau kita lihat dari beberapa permasalahan ini, bahwa takbir lafaznya bisa 2, bisa 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh juga 3 pertamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, di dalam permasalahan ini, kapan takbir kita mulai? Takbir dimulai setelah terbenamnya matahari malam Id itu. Ya. Karena kita telah menyempurnakan puasa. Ya, telah kita menyempurnakan puasa dan kita sudah masuk ke dalam malam itu sudah masuk kepada Syawal. Ya, malamnya. Nah, maka
eh, kita sudah bisa bertakbir. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa, yakni bulan Ramadan, genap puasanya, wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Nah, kemudian mana yang lebih afdal lagi adalah ketika kita keluar dari rumah menuju ke tempat sholat. Ini yang paling afdal. Dan kita membaca takbir itu masing-masing kita. Ya. Baik. Ini Assalamualaikum Ustaz, Ana Bakti dari Mersam, Jambi, kelas 5 SD. Mau bertanya, bagaimana cara mencegah tidur di saat pagi? Karena saya mau beribadah. Iya. Pertama, hendaklah tidur kita dari awal. Malamnya kita tidur awal. Sehingga kita bangun pagi segar. yakni sebelum subuh kita segar bangun. Kedua, kalau seandainya datang kantuk, ambil kesibukan yang lain. Apakah baca Al-Quran, kalau ngantuk juga, mungkin kita bergerak, kita pindah ke tempat yang lain. Misalkan kalau seandainya kita baca di dalam ruangan, kita pindah ke ruang satu lagi, atau di luar, udaranya lebih segar. Kita usahakan. Ya. Nah biasanya ini adalah kembali kepada kebiasaan juga. Dan merubah kebiasaan itu terkadang termasuk sulit. Ya. Tapi kalau kita berusaha mujahadah kita terhadap diri kita, insya Allah kita akan bisa memeranginya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ini selalu menghantui saya. Dahulu saya pernah berbuat syirik, Pak Ustaz. Dan saya sangat menyesal. Apakah Allah akan menerima tobat saya, Ustaz? Dan apakah apa yang harus saya lakukan supaya Allah bisa mengampuni saya, Ustaz? Ya. Perbuatan syirik yang pernah kita lakukan dan kita sudah menyesal, mudah-mudahan kita betul-betul sudah bertobat nasuha. Ya, tobat nasuha. Jadi, tobat nasuha itu adalah yang pertama, kita tinggalkan perbuatan kita. Yang kedua, kita menyesali ya apa yang telah terjadi. Yang ketiga, kita bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian, apa saja yang bisa tobat kita terima, kemudian diikuti dengan amal soleh yang banyak. Karena Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dosa-dosa dengan perbuatan kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa itu. Apakah setelah sholat jenazah ada doa yang dianjurkan yang secara berjamaah selesai pemakaman akan dianjurkan juga berdoa berjamaah di kuburan? Ya. Setelah kita selesai sholat jenazah, nggak ada lagi doa khusus. Karena kita sudah mendoakan, itu gunanya. Sholat jenazah adalah mendoakan semayang. Sebaik-baik doa itu adalah di dalam sholat. Sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kita melihat terkadang sholat jenazah sebentar, tapi setelah itu doanya panjang sekali. Ya, maka ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau saya misalkan disuruh untuk membimbing sholat jenazah, di awal saya sudah sampaikan dan kita sudah sampaikan juga kepada beberapa ikhwan, bahwa setelah sholat kita langsung angkat. Maka saya akan sampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu, kita mengerjakan sholat fulan, sholat jenazah. Jenazah itu 4 takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, yaitu takbir kedua adalah selawat, takbir ketiga adalah doa untuk sembahyang.
Takbir keempat adalah doa untuk yang tinggal. Kemudian salam. Ya. Di waktu kita sholat, hendaklah kita betul-betul khusyuk untuk mendoakan. Nah, karena kita sudah mendoakan si mayat di dalam sholat tadi, maka kita tidak perlu lagi mendoakan di luar sholat. Setelah salam kita langsung mengangkatnya. Nah, jadi kita jelaskan dulu kepada masyarakat, ya, menunjukkan bahwa sunnahnya itu seperti itu. Tidak ada doa yang khusus berjamaah setelahnya. Yang kedua dalam masalah doa bersama setelah dikuburkan. Nabi SAW setelah dikuburkan rata kuburan ini, Nabi menasihati. Dan mengatakan, sesungguhnya saudara kalian ini akan diuji. Maka doakan baginya untuk mudah untuk menjawabnya. Ya. Nah ini, tapi masing-masing tidak berjamaah. Dan saya juga ketika disuruh untuk membimbing hal seperti ini, kita sampaikan, Pak Ibu, setelah kita mendengar menguburkan, lalu kita disunatkan untuk mendoakannya supaya dia diberikan keteguhan hati untuk menjawab pertanyaan. Dan kita tidak tahu doa siapa yang lebih dikabulkan, maka kita doanya masing-masing. Doakan supaya dimudahkan oleh Allah untuk menjawab. Seperti mungkin kita katakan, ya Allah, kokohkanlah dia dengan perkataan yang kokoh. Nah, doa mulai. Masing-masing berdoa. Karena perlu memang sedikit aba-aba. Karena kalau tidak, sebagai masyarakat dianggapnya tidak ada doa. Lalu setelah itu kita katakan, doa selesai. Ya, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa tapi tidak bersama, ya, tidak bersama. Setelah sholat enggak ada lagi doanya. Afwan Ustaz, perkenalkan ana ikhwan dari Kepahyang. Ana mau bertanya Ustaz, di desa ana orang masih ada berjamaah dan alhamdulillah desa ana belum tergolong zona merah. Jika ana kadang merasa bersalah ketika tidak ke masjid, bagaimana langkah ana kira-kira? Juga selama pandemi ini sudah 3 kali tidak sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Yang pertama, himbauan pemerintah, baik di daerah-daerah yang dengan zona merah atau tidak, adalah bagaimana tidak ada penularan, karena bisa dikhawatirkan ada orang yang menularkan tanpa ada gejala. Nah, maka oleh karena itu kalau kita lihat ada alasan syar'i. Alasan syar'i adanya wabah yang bisa mudah menular dan kita tidak mengetahui. Maka untuk memperkecil penularannya kita tidak berkumpul-kumpul dulu, termasuk dalam sholat berjamaah dan Jumat. Nah, kita sudah 3 kali tidak Jumatan. Bagaimana hukumnya? Selama itu ada syar'i, uzur syar'inya, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apakah ada dalil puasa 6 hari di bulan Syawal? Ada. Hadisnya kata Nabi SAW. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan lalu dia ikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun. Ya. Nah, 6 hari ini boleh berurut, boleh tidak. Selama pertama yang wajib kita harus kita tunaikan dulu. Bagaimana kita mau mengerjakan sunat sementara wajib belum tertunaikan sepenuhnya? Apakah sholat witir 3 rakaat memakai tasyahud awal? Tidak. 3 rakaat ini ada 2 model, 2 tambah 1. 2 tambah 1 atau 3 sekaligus. Ya. Dan yang banyak dilakukan dalam witir yaitu
eh, 2-1. 2 kemudian salam dulu baru berdiri lagi. Baik, pemirsa alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat kita sampaikan, semoga kajian kita ini bermanfaat. Ya, sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.